mendampingi putra-putrinya. Puji syukur alhamdulillah marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas ridhonya hari ini, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan workshop di deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Itu harapan kami seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati maupun anak-anak yang sangat saya sayangi, juga wali murid yang saya banggakan. Kembali lagi pada masalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi saya katakan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu maka dituntut ada pembelajaran yang bermakna. Jadi makna pembelajaran harus diketahui siswa. Kemudian siswa juga melakukan harus dengan berkesadaran, harus betul-betul sadar. Itu maksudnya seperti itu. Dan sebenarnya nanti seperti ini. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pembelajaran mendalam ini, terhadap deep learning ini, atau terhadap workshop ini, makanya kami juga minta setelah ada kurikulum baru ini, kayak gitu nih, karena memang biasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Tolong digariskan, silakan jauh-jauh perasaan seperti itu. Karena Ibu yang saya hormati maupun anak-anak yang sangat saya sayangi, juga wali murid yang saya banggakan. Kembali lagi pada masalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi saya katakan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu maka dituntut ada pembelajaran yang bermakna. Jadi makna pembelajaran harus diketahui siswa. Saya akan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti kegiatan. Kepala SMK PGS Mojokerto Bupati yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Ibu Kepala SMK PGS Hormati, Bapak Ibu peserta workshop, Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah dan semua yang ada di rumah, wali murid yang ada di rumah dan semua yang ada di rumah. Maka untuk acara pembukaan pada pagi ini kami cukupkan dan nanti langsung dilanjutkan workshop yang akan disampaikan Bapak Ibu narasumber. Dari kami mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu narasumber. Dimanapun berada yang sedang mengikuti kegiatan workshop ini, alhamdulillah puji syukur pada Allah Ta'ala pada siang hari ini atau pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah sehingga kita bisa aktivitas atau melaksanakan kegiatan workshop ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menanggapi itu bisa ditanyakan, itu bisa pertanyaan, bisa kurangnya apa, bisa ditambahkan, itu kan boleh. Jadi bisa ditanya, bisa menambahkan juga bisa, atau kurang sempurna bisa ditambah bisa. Pokoknya ada kontrolnya.
digiring fisik dari awal. Kemarin materinya apa? Paham tentang materi kemarin, digiring. Nah sekarang saya tampilkan seperti ini. Nah digiring, saya sadar sih. Baru tujuan belajar hari ini saya adalah jadi anak asuh, wah itu, ya. Jadi harus disampaikan, tidak harus datang ngajar absensi, ayo kerjakan ini. Nah jadi anak juga bosan, nggak tahu dan sebagainya. Apa yang kita ajarkan juga ya nggak mengena juga, gitu. Ya, jadi Pak Muti ini mengharapkan mendalam, biar anak juga sadar intinya apa yang kita ajarkan nanti. Oh karena Bapak ini ngajari, oh ternyata materi ini, oh paham sudah. Artinya ikuti alur panjenengan, insya Allah bisa. Terus terakhirnya di refleksi, ya di refleksi itu paham apa enggak? Itu gimana rasanya untuk belajar hari ini? Baik, senang. Capek Pak, mulai tahu urus olahraga, ya seperti itu, ya apa itu? Itu aku sih, ada lagi dan tanyakan Pak Selamat, Sebentar Pak Muji, sebentar ya Pak. Saya menambahkan saja dari Pak Musa tadi, karena kami menyangkut nafas sayang ya Pak. Karena kan ada 3 kolaborasi pendidik. Jadi ada pendidik dari informatika, ada bahasa Inggris dan informatika. Jadi mungkin saya akan menginformasikan ke masing-masing pendidik tadi bahwasanya kalau di mapel saya di persamaan dasar itu ada subbab seperti ini. Misalkan ada istilah-istilah asing yang perlu dipelajari di bahasa Inggrisnya nanti. Jadi saya istilahnya nitip materi yang nantinya akan saya sampaikan tentang akuntansi. Misalnya istilah-istilah akuntansi yang di bahasa asingnya bisa saya kasihkan untuk ke guru bahasa Inggrisnya, itu bisa untuk kolaborasi. Kalau untuk yang informatika mungkin saya nyampaikan ke guru informatika terkait misalkan kalau informatika ada spreadsheet atau pakai Excel. Nah, saya bisa kolaborasi misalkan rumus-rumusnya pakai yang di informatika. Kalau untuk yang teori dan aplikasi manualnya untuk di akuntansinya. Begitu Pak Musim. Terima kasih. Jadi penilaiannya masing-masing sama. Jadi guru mapel informatika juga nilai sendiri juga kembali lagi ke mapelnya masing-masing. Tapi bisa juga berikan padahal tujuannya pembelajaran satu, tapi yang nilai bisa berapa guru mapel. Itu maksudnya. Ya Pak Selamat, monggo. Cukup Pak. Ya cukup ya. Pun apa perlu ditayangkan atau besok? Besok aja ya. Besok aja. Oke, besok nanti kita aplikasi, kita putar kelompok berapa yang tayang, nanti perwakilan harus maju ke depan menyampaikan RPP-nya. Nanti bukan berarti masalah dan benarnya boten, cuma kita evaluasi bersama. Nanti apa kurang kita benahi bersama-sama. Ini kalau sudah betul, ya alhamdulillah berarti penghibasan kita sempurna, mengena dan bermanfaat untuk kita bersama. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Cukup ya, Ibu? Cukup ya? Pendampingan aja. Oh gitu, berarti kita berarti mungkin salah satu aja tampil hari ini. Oh pendampingan aja. Oh ngecek aja. Ya. Oke siap. Sekarang revisi aja dulu ya. Revisi aja dulu. Tampilnya besok ya. Monggo sekarang bisa dibuka di kelompoknya masing-masing untuk pembuatan rencana pembelajaran. Monggo. Mungkin ada yang tanyakan, sharing-sharing silakan. Contohnya sudah di-share tadi. Contoh di-share sudah bisa di-info. Jadi intinya harus ada kerangka yang masuk di dalam situ. Yang bisa saya sampaikan tadi harus masuk semua. Nah, ya. Tapi untuk bagian-bagian itu formatnya monggo panjenengan ganti-ganti sebelah sini atau sebelah sana. Monggo. Intinya ada rumus yang 8, 3, 4 tadi. Ya. Tuh, harus masuk 8 dimensi lulusan harus dimasukkan, tidak harus masuk 8. Namun ternyata tujuan mapel saya ini yang mengenang tentang lulusan dimensi ini. Nah, cuma 3 lulusan. Monggo. Ini urutannya. Terus setelah itu ada seperti contoh yang diuji tadi, diferensi. Terus ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman pembelajaran, yang terakhir ditutup dengan asesmen. Itu intinya harus
rentetannya seperti itu, dan diharapkan cara ngajarnya ya seperti itu. Urut diusahakan setiap pembelajaran itu harus ada tes breakingnya, okay? Jadi biar anak-anak bergembira. Kenapa di Pak Muti ini mengharapkan harus mengembirakan, bermakna mengembirakan, itu bersadaran. Jadi bersadaran, mari sadar untuk pembelajaran ini bermakna. Mari bermakna, artinya dihasilkan mengembirakan. Itu tadinya. Makanya buat membirakan, buat breaking, terserah. Monggo panjenengan bawa banyak video breaking di YouTube yang buat anak-anak biar tidak jenuh. Kadang tidur tok, anggar masuk ya ada. Makanya dibuat sadar. Oke, monggo dikerjakan. Nanti yang nggak paham bisa ditanyakan. Ya, sampaikan besok. Sampaikan besok setelah saya materi, oke? Oh iya iya. Sampaikan Pak Fauzi tadi itu pemahaman sederhananya gitu. Jadi kita sebelum membuat rencana pembelajaran itu harus mencantumkan kerangka kerja. Tadi kerangka kerja itu terdiri dari 4 tadi prinsip, mulai prinsip pembelajaran, kemudian dimensi, kemudian pengalaman, dan kerangka pembelajaran mendalam. Itu harus ada di dalam perencanaan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat biasanya kan RPP aja tanpa melampirkan asesmennya. Jadi asesmen di sini itu penilaian selama pembelajaran. Ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dimana asesmen formatif itu penilaian langsung terhadap siswa, yaitu salah satu contohnya adalah pemberian tugas, penilaian langsung di kelas, kemudian melalui proyek, praktek, itu masuk di penilaian formatif. Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini bisa penilaian di akhir, seperti salah satu contoh yaitu ada sumatif, UTS, kemudian ujian kenaikan kelas. Nah, itu termasuk asesmen akhir. Asesmen formatif. Nah, ini contohnya ya. Membuat jurnal, terus asesmen asesmen sumatif, tes lisan, tes tulis atau ulangan harian. Panjenengan biasanya membuat penilaian seperti apa? Tugas harian, kemudian kalau di mapel agama itu bisa melalui praktek atau pembacaan Al-Quran, pembacaan Iqra, nah seperti itu. Jadi sebetulnya ini sudah sudah biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru, di kelas. Ini semuanya saya yakin sudah melakukan penilaian baik formatif maupun sumatif. Selanjutnya masuk di perencanaan pembelajaran. Ada yang selanjutnya ini ya Bapak Ibu,
ada istilah-istilah baru ketika membuat perencanaan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran mendalam, yaitu biasanya peserta didik itu ya. Sekarang diganti murid. Terus kemudian jadi itu diperhatikan di dalam perencanaan pembelajarannya. Murid, terus kemudian kepala sekolah diganti kepala satuan pendidikan, kepala simpul. Oke, jadi ada istilah seperti itu. Guru, untuk guru diganti istilah menjadi pendidik. Jadi untuk peserta didik jangan lupa di sini diganti murid. Nah, seperti itu. Karena istilah guru mestinya diganti. Apa? Kan dulu kan apa? Sampaikan sesungguhnya bagian salah satu teman-teman
memang kurang lengkap. Jadi itu boleh dilengkapi dengan menambahkan alokasi waktu. Jadi saya lihat tadi hampir semuanya belum ada alokasi waktunya. Kemudian bentuk asesmen Bapak Ibu itu dilampirkan sama bahan ajarnya juga, agar lebih lengkap. Detail. Ada lagi? Nah. Tepuk tangan untuk juga cari rumusnya biar anak itu kita sadar apa yang kita harapkan, apa yang kita tujukan nanti. Jadi anak atau kita sendiri juga kadang-kadang belum sadar. Ya, ini yang paling diprinsipkan ke proses pembelajaran dalam, yaitu harus yang pertama berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi yang tiga ini tujuan utama pembelajaran kita pegang adalah tiga ini yang harus dimasukkan dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah harus sadar dulu untuk siswa kita atau diri kita sebagai guru kita. Berkesadaran, bermakna, mengibarkan. Karena apa? Kadang juga kita sendiri mempunyai orang ibu ngajar, jangan salahkan anak kita, kadang-kadang waktu yang ngajar uang, ke toilet izin, kalau uang agak balik-balik. Kenapa? Mungkin cara kita ngajarnya juga kurang, kita harus evaluasi. Mungkin juga belum bermakna.